Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pinkan Umer, Eka Zara, dan Muhammad Zidan Norista Pratama akan menampilkan video animasi teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Agus Santoso, SEMM. Bab 7. Kepemimpinan. Apakah kepemimpinan itu? Menurut Modern Dictionary of Sociology, kepemimpinan merupakan seseorang yang menempati peran sentral atau posisi dominan dan memiliki peran pengaruh dalam suatu kelompok. Pendekatan kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan sifat, pendekatan gaya, pendekatan situasional, dan pendekatan fungsional. Teori-teori kepemimpinan, teori-teori orang besar, teori-teori sifat, teori-teori lingkungan, teori-teori situasional pribadi, teori-teori psikoanalitik. Teori-teori antisipasi interaksi, teori-teori manusiawi, dan teori-teori pertukaran. Selanjutnya ada sumber karakteristik kepemimpinan. Diakui bahwa sifat yang dibawa sejak lahir, pendidikan, formal, dan pengalaman karir dapat berpengaruh untuk syarat kepemimpinan efektif. Yang kedua ada aturan permainan kepemimpinan. Menurut George C. Thomas 1988, pemimpin harus menghidupkan norma-norma organisasi. Nilai-nilai kepemimpinan. Ada teoretik, ekonomis, estetik, sosial, politis, dan religius. Elemen kepemimpinan menurut Gibbs 1972. Yang pertama ada pemimpin yang menampilkan kepribadian pemimpin, kelompok, pengikut yang muncul dengan berbagai kebutuhannya serta masalah-masalahnya, dan situasi yang meliputi keadaan fisik dan tugas kelompok. Atribut kepemimpinan. Yang pertama ada vitalitas fisik dan stamina, intelijensia, kemauan menerima tanggung jawab, kompetensi penugasan, memahami kebutuhan orang lain, terampil berurusan dengan orang, ingin berhasil, kemampuan memotivasi, keberanian, keteguhan, dan ketahanan pribadi, kemampuan menenangkan kepercayaan. Hukum kepemimpinan, berkomunikasi, mengkoordinasi, memotivasi, dan klarifikasi. Model kepemimpinan konten. Seorang pemimpin harus berani menanggung risiko, berusaha menjadi inventor, segera bertindak, memiliki harapan yang tinggi, sikap positif, dan selalu di depan. Kepemimpinan efektif dan entrepreneur. Kepemimpinan efektif disamakan dengan entrepreneur. Persamaan utamanya ialah mengandung keberanian dalam mengambil risiko. Kepemimpinan, kuasa, dan wewenang. Ditinjau, kepemimpinan bahwa kuasa dipakai untuk mendorong kinerja orang lain, sedangkan kuasa dan wewenang mampu mempengaruhi orang lain dalam bertindak. Pemimpin dan CEO. Seorang pemimpin belum tentu seorang CEO, sedangkan CEO berfungsi sebagai pemimpin. CEO tidak mampu menggerakkan semua stafnya sendiri menuju sasaran profil strategi, sedangkan pemimpin hanya fokus pada masa depan. Kepemimpinan strategik. Kepemimpinan strategik merupakan pengaruh positif atas perilaku strategi yang dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi. Kepemimpinan strategi universitas adalah kepemimpinan yang senantiasa mencari peluang baik, sehingga membuka kemungkinan bagi staf pengajar untuk hidup dalam satu iklim profesional menyenangkan. Jenis-jenis kepemimpinan strategik: the defenders, the prospector, the analyzers, the rectors. Karakteristik pemimpin efektif: 1. Entrepreneur, 2. Korporator, 3. Developer, 4. Craftsman, 5. Integrator, 6. Gamesman. Bab 8. Peran serta pengambilan keputusan strategik.
Konsep peran serta. Peran serta menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak yang mempengaruhi suatu terhadap yang lainnya dalam membuat keputusan, rencana, dan kebijakan. Jenis peran. 1. Turut serta dalam suatu pertemuan. 2. Turut mengambil bagian di luar pertemuan. Keuntungan peran serta. Keuntungan pertama adalah bagi organisasi itu sendiri. Keuntungan kedua adalah bagi pihak yang berperan serta. Pendekatan peran serta. Salah satu pendekatan yang paling umum dipakai dalam pengambilan keputusan strategik ialah pendekatan kepanitiaan. Teknik peran serta dalam pengambilan keputusan. Sumbang saran atau brainstorming, teknik DLP, kelompok mutu atau quality circle. Konsep zona of acceptance sebagai suatu situasi tempat seseorang dapat menerima suatu keputusan secara otomatis. Bentuk peran serta, produktivitas, dan kepuasan kerja dalam bidang tugas, konsultatif, jangka pendek, informasi, dan perwakilan. Peran serta pengambilan keputusan di perguruan tinggi, administratif dominance, dominasi administratif, administratif primasi, hak istimewa administrasi, share authority, wewenang bersama, fakulti primary, hak istimewa dosen, fakulti dominance, dominasi. Kesimpulan, kepemimpinan dalam organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan strategik, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah suatu tugas pemimpin, sehingga jika pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya ia tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjau perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Sekian penampilan video animasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.